Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hari ini sama seperti hari sebelumnya. Dia berlenggak-lenggok menyusuri jalanan desa yang becek karena diguyur hujan semalam. Pesonanya tak pernah pudar, paras memikat siapa saja yang melihatnya. Larasati, gadis penghuni rumah mewah di ujung desa. Tak ada yang tahu apa pekerjaannya, siapa orang tuanya, dan dari mana dia berasal. Hanya saja, gadis ayu itu terkenal dengan sebutan gadis kembang kantil. Kehadirannya seperti angin segar untuk kaum Adam, tapi tidak untuk kaum Hawa, terlebih jika mereka berstatus istri. Usia Larasati genap 20 tahun, dengan postur badan yang indah dan kecantikannya yang dia punya. Tidak heran jika dia menjadi idaman laki-laki. "Selamat malam, Nona," sapa Surdi, tukang kebun di rumahnya. "Selamat malam juga, Pak. Oh ya, kalau ada yang mencari saya, bilang tidak ada," ujar Larasati memasuki rumah bak istana. Surdi bekerja di rumah megah itu sejak lama. Hanya dia saksi kunci identitas Larasati sebenarnya. Usianya 60 tahun, asli warga desa yang bernama Cipaku. Banyak yang mengorek informasi tentang sang gadis pecinta kembang kantil dari Surdi. Sukma Widuri, itu yang selalu dia jawab. Malam ini Selasa Kliwon. Kepulan asap dari dupa yang dibakar memenuhi ruangan tempat ritual dilaksanakan. Dilantunkannya lagu Lingsir Wengi dengan kembang kantil yang diselipkan di antara jari-jarinya yang menyatu. Tiba-tiba jendela tempat ritual terbuka dan datanglah secercah cahaya yang berubah wujud perempuan dengan wajah menyeramkan. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai. Baju putih lusuh dihiasi darah. Dia melayang tepat di atas Larasati. "Tenanglah, Kak, aku memanggilmu sesuai dengan wasiatmu," ujar Larasati. Kini perempuan yang sering disebut kuntilanak berdiri tepat di depan Larasati. Walaupun kakinya tidak menginjak tanah, tapi itu bukan hal yang menakutkan baginya. "Aku sudah menemukan orang itu." "Di mana dia?" tanyanya mengeram. "Izinkan aku yang melakukannya. Akan aku buat dia dan keluarganya menderita sampai tak ada satu orang pun yang mau mengasihinya." "Tidak." "Tenanglah, semua sudah kurencanakan dengan matang. Beri aku kesempatan." Hening. Tiba-tiba perempuan itu terbang keluar jendela dan menghilang di pohon kembang kantil tepat di samping ruangan ritual. "Percaya padaku, Kak, kau akan bebas. Itu janjiku." Suara langkah sepatu menggema di ruangan yang didominasi warna putih. Seperti biasa, pakaian yang dikenakan selalu pas di tubuh sang gadis. Setelah mendapat kabar mengejutkan, Larasati meluncur ke rumah sakit. Larasati berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Kesal, orang yang dia cari tiada. Pardi, kunci utama tentang siapa dalang di balik kematian Widuri. "Permisi, saya mau melihat jasad atas nama Pardi," tanyanya kepada resepsionis berjilbab putih. "Maaf, jasad atas nama Pardi sudah dipulangkan," ujar resepsionis setelah melihat data pasien di komputer. Larasati memijit pelipisnya. Semua yang sudah direncanakan hancur berkeping-keping. Ada seseorang yang mempermainkan dirinya. "Baiklah, terima kasih. Boleh saya tahu siapa yang menjemput jasad Pardi?"
Jari sang resepsionis menari di atas keyboard, mencari nama yang dimaksud. Atas nama Renita. Tangan Larasati mengepal, kuku-kuku jarinya memutih. Perempuan jalang itu, ya kenapa tidak terfikir olehnya? Dengan segera Larasati pergi menuju kediaman Renita. Sepanjang perjalanan dia mengucap sumpah serapah, entah untuk siapa. Karena kematian Widuri sengaja direncanakan dengan apik. Sulit baginya untuk mengungkap dalang di balik tragedi mengerikan yang merenggut nyawa kakak satu-satunya. Tiba-tiba angin tertiup di depan wajah Larasati. Heran, bagaimana bisa angin dari luar masuk ke dalam mobil yang tertutup rapat. Lalu tiba-tiba jok mobil di belakang terdapat kepulan asap yang lama-lama berubah bentuk menjadi sosok menyeramkan. Kenapa datang tiba-tiba? Tanya Larasati. Baginya wujud itu tidak asing lagi. Ya, dia Widuri. Tangisan Widuri memekakan telinga. Lalu beberapa saat kemudian, sosoknya lenyap. Larasati mengerti, Widuri tersiksa, sungguh memilukan. Untuk menangis saja tidak cukup. Darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa. Dengan begitu, jiwa Widuri akan bebas. Beberapa menit kemudian Larasati sampai di rumah mewah dengan gaya klasik. Terdapat beberapa patung hewan yang menghiasi halaman, seperti harimau, burung gagak, dan ikan. Perempuan jalang, Renita. Bunuh dia, bisik seseorang sebelum Larasati menginjakkan kaki di rumah Renita. Pintu diketuk. Saat pintu terbuka, ternyata Rudi. Suasana begitu menegangkan. Larasati menatap Rudi dengan tajam. Entah permainan apa yang sedang Renita rencanakan. Di mana Renita? Tanya Larasati, dingin. Rudi diam menatap mantan kekasihnya sendu. Kenapa kamu diam? Oh, kamu juga bersekongkol dengan jalang itu. Emosi Larasati mulai tersulut, tak kalah laki-laki di hadapannya hanya berdiri diam. Laras, hentikan semua ini. Tak ada gunanya balas dendam. Rudi masih menaruh rasa kepada Larasati. Sosoknya tidak seperti dulu. Sejak kematian Widuri, gadis yang dicintainya berubah begitu saja. Lebih menyakitkan lagi, saat mengetahui bahwa Renita, sepupu Rudi, terlibat dalam kematian Widuri. Inilah penyebab Larasati memutuskan jalinan cinta dengannya. Ayo, kita mulai sekarang dari awal. Hidupmu tidak akan tenang jika menaruh dendam. Larasati tersenyum sinis. Ucapan apapun yang dilontarkan Rudi tidak akan berpengaruh pada keputusannya. Katakan itu sebelum sepupumu membunuh Kak Widuri. Hidupku akan lebih tidak tenang jika belum membalas dendam kematian kakakku. Tuturnya seraya berdiri. Larasati melangkah meninggalkan rumah perempuan berkedok sahabat bagi kakaknya. Sebelum keluar dari pintu rumah besar itu, dia berbalik menatap laki-laki yang pernah mengisi relung hati. Jika kamu tidak mau mati konyol, jangan ikut campur. Serunya, lalu pergi meninggalkan Rudi yang hanya mematung menatap Larasati. Sepanjang perjalanan dari rumah Renita, Larasati terus bergelut dengan pikirannya. Pardi, Renita, dan entah siapa lagi yang masuk dalam daftar hitam miliknya. Dia sungguh tidak menyangka Widuri yang terkenal sopan, ramah, dan supel bisa terjerat dalam masalah hingga meregang nyawa. Tak wajar. Suara getaran dari gawai memecah lamunan. Surdi menelpon dengan cepat menjawab panggilan darinya. Non, saya sudah menemukan orang yang terakhir bertemu Non Widuri. Sekap dia di gudang, tunggu sampai saya datang. Percakapan disudahi, senyum kemenangan tergambar jelas di wajah cantik Larasati. Secerca cahaya mulai terlihat. Walaupun harus mengotori tangannya sendiri, dia rela.
Widuri harus bebas. Larasati berjalan dengan tergesa. Ada emosi yang dia tahan dengan sekuat hati. Suara langkah menggema di ruangan gelap dan pengap. Dari jauh terlihat bayangan seseorang yang bergerak tak tenang di kursi. "Hai, kita berjumpa lagi, Kak Nanda," ujar Larasati setelah sampai di depan seorang perempuan bernama Nanda yang terduduk dengan tangan dan kaki diikat. Tak lupa mulut disumpal dengan kain. Larasati menjentikan jari. Surti yang paham maksudnya langsung membuka sumpalan di mulut perempuan itu. "Apa yang kamu lakukan, Laras?" bentaknya dengan nafas terengah-engah. Larasati tersenyum mencengkram dagu Nanda hingga suara ringisan keluar dari mulut perempuan itu. "Aku sudah berbicara dengan halus, tapi memang tidak bisa diajak bernegosiasi ya." Dilepaskannya cengkraman dengan kasar. Ketakutan tergambar jelas di mata Nanda. Tubuhnya bergetar seiringan dengan keringat dingin yang bercucuran. "Mau apa kamu? Kenapa menyekapku seperti ini?" tanyanya dengan suara parau. Nanda adalah istri Pardi. Setelah kunci utama kematian Widuri tiada, siapa lagi yang tahu rahasianya selain istri Pardi? Larasati tidak mau kehilangan jejak lagi. Tidak ada pilihan lain selain dengan cara kasar. "Langsung saja, siapa yang mengirim pesan kepada Pardi?" tanya Larasati dengan sorot mata tajam. Nanda tampak kaget, raut wajahnya pucat pasi, seperti ketakutan. Larasati yang menangkap perubahan pun meremas kedua tangan Nanda yang berada di pinggir kursi. "Jawab, atau anakmu akan ikut terseret," bentak Larasati dengan berapi-api. Nanda terisak dengan tubuh yang semakin bergetar. Pikirannya kalut. Ada amanah dari almarhum suaminya, namun dia juga resah dengan keadaan diri sendiri dan anak semata wayangnya. "Laras, tolong. Aku dan anakku tidak tahu menahu masalah ini. Lepaskan aku," lirih Nanda memohon. Larasati menatapnya datar tanpa ekspresi. Baginya tidak ada belas kasihan untuk orang-orang yang ada di lingkaran hitam miliknya. "Kalau begitu, katakan siapa yang mengirim pesan itu?" ujar Larasati santai sembari duduk di depan Nanda. "Dia..." Larasati termangu menatap foto-foto yang dia tempelkan di dinding kamarnya. Satu foto telah tercoret, yakni Pardi. Kini tinggal 3 foto lagi. Dia menyeringai, mengancam Nanda, membantunya menemukan titik terang. Dengan syarat Larasati melepaskan Nanda, namun tidak menutup kemungkinan jika Nanda pun berkhianat kepadanya. Kini tinggal menyusun rencana kembali. Malam semakin larut, aroma kembang kantil menguar di penjuru kamar. Seperti biasa, sebelum tidur, Larasati memakan 3 biji kembang kantil. Ketika hendak menutup mata, sosok mengerikan datang. Dia melayang tepat di atas Larasati. Tidak mengeluarkan suara apapun, hanya menatap perempuan yang terbaring di kasur. "Tenanglah, Kak. Kali ini aku tidak akan gagal." Setelah itu sosok hilang begitu saja. Larasati memejamkan mata, mulai mengarungi mimpi yang tak tahu seperti apa. Karena baginya saat membuka mata adalah sebuah mimpi buruk. Biarkan dia bergerilya dengan mimpi yang tak pasti. Larasati berjalan menyusuri pelataran sebuah gedung yang menjulang tinggi. Dia tampak cantik dengan balutan gaun di atas lutut berwarna biru muda. Rambutnya digerai indah dengan pita yang bertengger manis di sebelah kiri. Tidak lupa polesan make up natural dengan gincu merah darah, menambah kesan elegan. "Maaf, mau bertemu dengan siapa?" "Saya mau bertemu Pak Anton Santoso," ucap Larasati masih dengan senyum yang ditampilkan. Resepsionis itu tampak sedang menghubungi seseorang.
Sembari menunggu, Larasati mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan yang luas. Maaf, sudah ada janji sebelumnya? Belum, tolong katakan, Nanda ingin bertemu. Sang resepsionis pun mengangguk dan kembali menghubungi seseorang di seberang sana. Nanda, ya, dia memakai nama itu untuk bisa bertemu Anton. Karena Anton tidak akan mau bertemu dengan Larasati, mantan calon adik iparnya. Silakan, Pak Anton sudah menunggu di ruangannya. Setelah mengucapkan terima kasih, Larasati melangkah menuju ruangan Anton. Dirinya sudah siap dengan segudang rencana. Tidak lama untuk sampai di ruangan Anton. Cukup menaiki lift menuju lantai 2. Di sanalah Anton berada. Rasa gugup menyusup hati. Tapi sebisa mungkin, Larasati tenang. Tidak boleh lengah. Setelah merasa yakin, dia mengetuk pintu. Masuk. Dengan mantap, Larasati melangkah dan berdiri di depan laki-laki yang sedang berkutat dengan tumpukan dokumen. Ada apa, Nan? Larasati. Laki-laki bernama Anton sontak berdiri. Wajahnya merah padam dengan rahang mengeras. Hai Kak, bertemu lagi. Ujar Larasati tersenyum dan duduk di depan Anton. Anton masih setia diam. Dia tidak menyangka seseorang yang sangat dihindari kini berada tepat di depan matanya. Mau apa kamu? Tanya Anton tajam. Larasati tersenyum sinis. Tenang saja Kak, kenapa tegang begitu? Aku hanya bertanya satu hal saja. Anton menunggu ucapan yang terlontar dari Larasati. Rasa takut menyergapnya. Biwi AR. Ucap Larasati spontan, membuat mata Anton terbelalak. Dari mana kamu tahu inisial itu? Tanya Anton dengan tubuh bergetar. Larasati berdiri menatap tajam Anton. Sedetik kemudian, bayangan Widurit berkelebat di mata Anton. Sosok mengerikan tepat di depan wajahnya. Anton menjerit ketakutan. Dia tersungkur ke lantai. Beringsut menjauh. Tak kala bayangan itu masih setia mengikuti. Lalu menyerukan minta ampun. Bukan aku, sungguh bukan aku. Seru Anton histeris di pojokan dinding. Larasati yang sadar dengan situasi ini merapalkan sesuatu hingga bayangan yang mengikuti Anton menghilang. Larasati mendekati Anton yang masih ketakutan. Dia berdiri dengan tatapan datar. Aku tidak tahu kau terlibat atau tidak. Tapi kalau sampai namamu ikut terseret, bersiaplah. Katakan, apa arti BWAR? Anton terdiam. Dia masih diselimuti rasa takut. Hingga terucap kata kunci yang membuatnya tercekat. Hutomo. Ucapnya meluncur begitu saja. Bola mata Larasati membulat. Darahnya kembali mendidih. Konspirasi ini bukan lagi pembunuhan, tapi perbuatan biadab yang mengerikan. Brengsek, kalian semua tidak punya hati! Teriak Larasati histeris. Anton mulai gelagapan, takut jika penghuni kantor berdatangan mendatangi teriakan Larasati. Jangan teriak di sini! Bentak Anton, tak sabar menghadapi gadis langsing itu. Larasati menatap nyalang laki-laki bertubuh tegap itu. Wajah putihnya memerah, menahan amarah. Aku yakin kamu terlibat. Ingat Anton, kamu akan mendapat ganjaran yang setimpal. Ketakutan menghantui Anton, tapi dia menyembunyikan dengan tampang meremehkan. Benarkah? Tanyanya mengejek. Kamu sendiri, kami lebih banyak darimu. Larasati mengernyit. Kata kami yang diucapkan Anton sudah bisa dijadikan acuan bahwa kematian Widuri memang direncanakan. Tanpa berucap lagi, Larasati meninggalkan Anton yang masih setia dengan keangkuhannya. Sedangkan Anton, dia mulai dirundung kekhawatiran. Jangan lupakan rasa takut yang sudah bersemayam sejak kedatangan Larasati, hingga dia mengambil keputusan untuk menghubungi langsung si pemberi kode BWAR. Hutomo,
ucap Larasati sembari memandang wajah menyeramkan itu. Wanita berpakaian lusuh dan kotor itu melotot. Sedetik kemudian dia meraung, menangis dengan darah sebagai air matanya. Ada kepedihan dan dendam kesumat di setiap isaknya. "Berhenti Kak, jangan menangis lagi. Aku sudah berjanji akan membalaskan dendammu. Waktunya menjalankan rencana kedua. Aku yakin semua akan sesuai rencana." Sosok Widuri menghilang begitu saja, membuat rasa sakit hati semakin dalam untuknya. Penyebab Widuri dibunuh masih menjadi misteri. Larasati mematut diri di depan cermin besar. Penampilannya kini tampak berbeda. Dia mengepang kedua rambut dengan pakaian yang agak tertutup, wajah tanpa make up, seperti seorang gadis desa. Kali ini Larasati akan menyusup di antara orang-orang Hutomo, laki-laki pemilik tekstil tempat Widuri bekerja dulu. Rusdi Hutomo, pemilik tekstil dengan beberapa cabang perusahaan. Widuri bekerja sebagai sekretarisnya. Tidak ada yang aneh sebelum kematian Widuri. Larasati pun pernah beberapa kali bertemu Hutomo. Entah permainan apa yang telah terjadi kala itu, hingga kakaknya harus mati mengenaskan tanpa alasan yang jelas. Larasati memejamkan mata dan mengatur nafasnya. Semua sudah terjadi. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membongkar misteri kematian Widuri dan mencari dalang dari pembunuhan ini. Larasati mematung di depan gerbang besar sebuah rumah megah. Gurat keraguan tampak jelas di wajahnya. Namun segera dia tepis kala bayangan sang kakak yang tersiksa karena orang-orang biadab itu. Dengan menghembuskan nafas pelan, Larasati menekan bel di pinggir gerbang. Tanpa menunggu lama, seorang satpam membukakan gerbangnya. "Cari siapa ya?" "Saya cari kerja, Pak." "Nggak ada." Saat sang satpam hendak menutup kembali gerbang, Larasati langsung bersimpuh. Dia pura-pura menangis sesegukan, berharap belas kasihan. "Duh, kamu salah alamat. Jangan di sini, cari kerja." "Masa nggak ada kerjaan buat saya di rumah sebesar ini, Pak?" Saat drama meminta pekerjaan berlangsung, dari dalam keluarlah seorang laki-laki tampan dengan tubuh atletis. Dia menghampiri sumber keributan yang sedari tadi mengganggunya. "Ada apa ini?" Satpam itu terperanjat, kaget, lalu dia menunduk, segera menjelaskan kronologi drama yang baru saja terjadi. "Di sini tidak ada lowongan kerja," ujar laki-laki tampan itu. "Pak, saya butuh pekerjaan, Pak. Cuma ini harapan terakhir saya. Saya tidak punya ijazah, tidak bisa melamar ke pabrik atau perusahaan yang bergengsi. Saya mohon, Pak." Larasati menangkupkan kedua tangan, memohon dengan wajah memelas. Dalam hati dia merutuki diri, harus merendah hanya untuk membuka tabir kebenaran. Tidak ada pilihan. "Siapa namamu?" "Laras, Pak." "Saya Rasya. Apa keahlianmu?" Mata Larasati berbinar. Satu kesempatan tidak boleh terlewatkan. Dia menjelaskan keahliannya yang mahir memasak dan bebenah rumah. Ditambah sedikit bumbu kebohongan agar dia bisa masuk di antara orang-orang Hutomo. Larasati tidak tahu hubungan Rasya dengan Hutomo. Hanya saja melihat satpam begitu hormat kepada Rasya membuat Larasati yakin bahwa laki-laki berambut cepak itu punya hubungan kuat dengan targetnya. Rasya mendengarkan penuturan Larasati dengan serius. Dia tampak tertarik untuk menjadikannya salah satu bawahannya. "Baiklah, cukup. Mungkin aku bisa memberimu pekerjaan. Tapi yakin kamu mau?" tanya Rasya sedikit ragu. Berbeda dengan Larasati yang langsung mengangguk, berharap segera mengakhiri interview dadakan yang terjadi di depan gerbang rumah mewah itu. Harusnya Rasya menyuruhnya masuk untuk sekedar duduk. "Baiklah, mulai besok kamu bekerja. Datanglah pagi-pagi, akan aku jelaskan tugasmu besok." Tuturnya seraya memasuki halaman rumah yang luas.
Sebelum satpam menutup gerbang, Larasati menangkap sosok laki-laki parubaya yang hendak memasuki mobil. Dia adalah Hutomo. Larasati tersenyum miring. Akan ada drama baru di rumah megah itu. Suara Surti menyadarkan Larasati dari lamunan sesaat. Setelah dipersilahkan masuk, Surti berucap seraya memberikan sebuah surat. Larasati mengernyit bingung. Siapa yang mengirim surat itu di waktu tengah malam? Larasati membuka surat itu. Gurat kemarahan bercampur dengan rasa bingung membuatnya tak sadar meremas kertas tersebut. Pak, besok jemput Nanda dan anaknya. Perintah Larasati dengan wajah tak bersahabat. Surti tampak terkejut. Entah apa isinya hingga membuat Larasati marah. Surti mengangguk, tak mau membantah majikannya yang sudah dianggap sebagai anak itu. Kurang ajar kalian, memang tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Geram Larasati sembari membuang surat itu ke sembarang tempat. Mata indah Larasati menatap takjub rumah megah bak istana. Bahkan rumahnya kalah mewah dibandingkan tempat itu. Ayo masuk, seru Rasya di ambang pintu rumah. Larasati mengangguk. Setelah dipersilakan duduk, Rasya mulai menerangkan tugasnya di rumah itu. Larasati hanya mengangguk-angguk dengan mata yang terus menyapukan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Intinya kamu jadi asisten pribadi saya. Ucap Rasya membuat Larasati mematung. Dia tidak fokus mendengarkan ucapan Rasya sebelumnya. Larasati merutuki kebodohannya dan malah tertarik melihat isi ruangan tempatnya berada saat ini. Maaf, maksudnya? Tanya Larasati tak enak hati. Rasya berdecak dan membuang nafas kasar. Lalu dia menatap lekat wajah cantik tanpa make up Larasati. Makanya, kalau orang lagi bicara dengarkan. Akhirnya terpaksa Rasya menerangkan kembali tugas Larasati sebagai asisten pribadi. Dari mulai menyiapkan pakaian, sarapan, dan keperluan pribadinya. Jangan lupakan tentang Larasati yang harus ikut kemanapun dia pergi. Hendak mengajukan keberatan, tetapi sosok laki-laki parubaya berhasil mengurungkan niatnya. Hutomo. Dia datang dengan 2 bodyguard yang setia mendampingi. Suara derap langkah laki-laki itu menghentak-hentakan jantung yang sudah berdetak tak menentu. Aroma dendam tercium dari dalam diri Larasati saat laki-laki itu duduk di sebelah Rasya. Satu suara jelas terdengar di telinganya. Bunuh dia. Bisikan dari seseorang yang dia hafal. Hutomo menatap lekat Larasati yang sedari tadi mematung. Dia menelisik wajah gadis berparas ayu itu. Apakah kita pernah bertemu? Tanya Hutomo saat dia merasa mengenali sosok di depannya. Larasati mendongak menatap datar laki-laki parubaya dengan bodyguard yang berdiri tidak jauh darinya. Dalam benak dia berdoa, semoga Hutomo tidak mengenali adik dari mantan sekretarisnya dulu. Ayah mengenalinya? Tanya Rasya membuat mata Larasati membulat sempurna. Laki-laki tampan bertubuh atletis di depannya memanggil Hutomo ayah. Kekagetan dan rasa senang menguasai hati Larasati. Ayah? Tanya Larasati polos. Iya, kenapa? Ada yang salah? Larasati gelagapan, entah jawaban apa yang harus dia beri. Namun fakta yang baru saja diketahui akan menjadi titik terang kedua dalam misinya. Tidak ada. Hutomo terbahak melihat tingkah laku Rasya dan Larasati. Pasalnya Rasya tidak pernah berubah jika berhadapan dengan seorang gadis, dingin dan cuek. Namun bukan itu yang menjadi daya tarik bagi Larasati. Jika Rasya anaknya Hutomo, tugasnya lebih mudah. Mengorek informasi dari Rasya adalah cara yang bisa dilakukan Larasati. Apalagi tugas menjadi asisten pribadi Rasya tentu akan lebih mudah. Laras, sebaiknya kamu tinggal di sini saja. Temani perjaka yang kesepian ini.
tutur Hutomo yang dihadiahkan pelototan dari Rasya. Apa maksud ayah? Tidak perlu. Dia bisa datang pagi-pagi dan pulang setelah tugasnya selesai. Pungkas Rasya dengan raut wajah memerah, menahan malu. Hutomo kembali terbahak seraya menepuk-nepuk pundak anaknya. Larasati hanya diam, menyaksikan drama murahan yang membuatnya jengah. Lalu terdengar bisikan itu kembali. Bunuh dia. Tubuh Larasati menegang dan Rasya melihat perubahan raut wajah Larasati. Kamu kenapa? Tanya Rasya spontan. Larasati menatap Rasya dan Hutomo yang juga menatapnya keheranan. Dengan segala rasa yang sudah sedari tadi ditahan, akhirnya Larasati menunduk dalam. Maaf, Pak, saya harus pulang, ada urusan mendesak. Rasya membuang nafas kasar, sedangkan Hutomo seperti sedang memikirkan sesuatu. Pulanglah, besok jangan lupa datang pagi sekali. Tunggu, siapa nama lengkapmu? Tanya Hutomo seperti sebuah sengatan listrik. Larasati membalikkan badan. Dia menatap Hutomo dan Rasya bergantian. Laras Dewi. Jawab Larasati membuat air muka Hutomo berubah. Baiklah, silakan pergi. Larasati bernafas lega. Dia tahu Hutomo curiga. Tapi sepertinya tidak lagi setelah Larasati mengatakan identitasnya. Ya, identitas palsu. Larasati menatap Nanda dan anaknya, Ayu. Terlihat jelas gurat ketakutan di wajah istri almarhum Pardi. Kemarin di tengah malam, seseorang mengirimkan surat yang membuat darah Larasati mendidih. Kamu tidak dibutuhkan lagi, berhenti atau mati seperti suamimu. Dari isi surat tersebut sudah dipastikan bahwa nyawa Nanda dan anaknya terancam. Satu lagi, dapat disimpulkan bahwa Pardi bukan mengalami kecelakaan, tapi dibunuh oleh orang yang menjadikan laki-laki itu alat kebiadaban mereka. Karena Pardilah saksi dan kunci utama pembunuhan Widuri. Laras, kami tidak tahu harus kemana. Malam ini seseorang melempar batu ke rumah. Ada surat yang terselip di batu itu. Saat aku tahu isinya, langsung saja aku ke rumahmu. Jadi, yang mengirim surat saat tengah malam itu Mbak? Tanya Larasati mencoba meyakinkan dugaannya. Nanda mengangguk cepat, diraih tubuh anak berusia 7 tahun di sampingnya. Wajah pucatnya memperjelas ketakutan yang menguasai Nanda. Larasati berpikir sejenak, sebenarnya Nanda adalah orang yang seharusnya dicurigai. Namun melihat kondisi Nanda dan anaknya, sisi empati Larasati terusik. Mungkin karena dia sebatang kara, jadi tidak mau sampai gadis kecil bernama Ayu bernasib sama dengannya. Siapa tahu Nanda bisa bermanfaat di suatu saat nanti. Baiklah, Mbak tinggallah di sini. Anggap ini sebagai belas kasihanku pada anak Mbak. Jangan coba untuk berkhianat, atau Mbak akan merasakan akibatnya. Untuk saat ini tidak ada yang bisa dipercaya selain diri sendiri. Baginya kebaikan akan hilang jika sudah berurusan dengan janji. Larasati menatap pantulan diri di cermin besar. Suatu bisikan kala itu sudah dipastikan dari Widuri. Semenjak kejadian, Widuri menangis darah. Tak dijumpainya lagi sosok itu. Entahlah, mungkin Widuri akan kembali jika teka-teki kematiannya sudah terungkap. Pikirannya teringat kembali pasca pembicaraannya dengan Nanda. Saat itu Surti mengatakan bahwa Rasya adalah anak bungsu Hutomo. Jika itu benar, tugasnya bertambah lagi. Siapa tangan kanan Hutomo? Rasya atau saudaranya? Semua akan terjawab seiring berjalannya waktu. Tugasnya sekarang adalah terus berpura-pura dan mencari orang-orang yang masuk dalam lingkaran hitam miliknya. Larasati terdiam, menatap Rasya yang sedang berkutat dengan tumpukan dokumen di meja. Sesekali terdengar decakan dari mulut laki-laki tampan itu. Kenapa bisa seperti ini? Geramnya membuat Larasati tersenyum kecut. Rasya menangkap perubahan ekspresi Larasati.
Dia mendongak lalu menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi hitam kebesarannya. Apa yang lucu? Kamu tidak tahu betapa memusingkannya berada di posisiku. Gerutunya seraya mengacak rambut, frustasi. Dilihatnya jam dinding yang sudah berada di angka 8. Rasya bertambah tak karuan rasanya. Larasati masih terdiam. Dalam hati dia bergumam bahwa pekerjaan Rasya memang sulit. Harus memeriksa laporan keuangan yang tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Jelas saja, karena di perusahaannya banyak manusia bermuka dua. Memang apa yang membuat Bapak pusing? Tanya Larasati penasaran. Rasya terdiam sejenak, memandang Larasati dengan tatapan datar. Di benaknya ada banyak pertanyaan tentang bisnis Hutomo. Di perusahaannya sekarang sedang mengalami kerugian. Tapi anehnya, Hutomo seolah tidak merisaukannya. Terlebih ucapan sang ayah saat melibatkan jabatan wakil CEO kepada Rasya membuatnya semakin keheranan. Kamu jangan khawatir, kalau perusahaan kita bangkrut, hidup keluarga kita akan tetap terjamin sampai 7 turunan. Ucapnya kala itu. Jika memang benar ucapan Hutomo, berarti ada harta kekayaan lain yang belum masuk dalam daftar kekayaan yang wajib pajak. Pikiran Rasya terus menjelajah mencari celah jawaban atas pertanyaan yang bersarang di pikirannya. Hingga dia lupa jika asisten pribadinya tengah menatap heran ke arahnya. Pak, seru Larasati menyadarkan Rasya dari perjalanan pikiran yang tak menentu. Tidak ada, sebaiknya kamu siapkan baju saya. Sebentar lagi saya mau berangkat. Dengan kontai Larasati pergi melaksanakan tugas dari Rasya. Namun saat di ambang pintu, ucapan Rasya membuat Larasati kembali bersemangat menjalani misinya. Kamu juga ikut sekalian, ucapnya singkat. Ketegangan begitu kentara di ruangan kedap suara dengan suhu AC yang begitu dingin. Dua laki-laki saling menatap tajam, membuat suasana semakin mencekam. Sedangkan Larasati hanya mampu mematung, menonton pertunjukan gratis yang tentu menguntungkan baginya. Katakan ayah, apa yang ayah sembunyikan dariku? Hutomo menatap anak bungsunya tak kalah tajam. Baginya, Rasya cukup dijadikan wayang tanpa harus tahu lakon apa yang sedang dia perankan. Toh sekarang dalang yang sebenarnya bukan dirinya lagi, tapi anak sulungnya. Kamu tidak usah tahu, tugasmu sekarang adalah menjalankan perusahaan dengan baik dan benar. Ungkap Hutomo membuat Rasya semakin geram. Rasya mengepalkan kedua tangan. Emosinya sudah mulai naik. Dengan susah payah dia menahan amarah. Jangan sampai masalah semakin rumit jika dia tidak menggunakan kepala dingin. Iya, sebenarnya bisnis apa saja yang ayah jalankan? Hutomo melirik sekilas kepada Larasati yang setia diam. Dia tidak senang dengan kehadirannya di tengah pembicaraan yang sensitif. Nanti kita bahas lain kali, ayah harus pergi, ujar Hutomo seraya berdiri. Belum juga melangkah, Rasya terlebih dahulu menghadang jalan untuk Hutomo. Ya, jika dugaanku benar, maka hentikan sekarang juga. Jangan sampai mencelakakan ayah di kemudian hari, ucap Rasya memperingati. Hutomo bergeming, dia menatap Rasya dalam. Di antara sekumpulan bajingan, masih ada hati nurani yang terselip. Rasya adalah hati nurani di tengah kebiadaban keluarganya. Namun semua sudah tak berarti. Dia sudah terlanjur masuk dalam kubangan hitam yang dibuatnya sendiri. Kini hanya ada dua pilihan. Terus masuk ke kubangan hingga tertelan sampai ke dasar, atau menarik diri dan menempuh jalan pertobatan. Aku bingung, Laras, ucap Rasya setelah cukup lama saling diam pasca kepergian Hutomo. Larasati membisu, membiarkan Rasya bercerita. Bingung kenapa, Pak? Perusahaan baru saja mengalami kerugian, tapi ayah bilang harta keluarga kami tidak akan habis sampai 7 turunan. Jika benar begitu, kemungkinan besar
ayah punya bisnis lain yang tidak aku ketahui, yang pastinya belum kena pajak. Harusnya aku lebih mengenal keluargaku. Sayangnya aku terlambat. Rasya, orang yang sengaja dibutakan dengan keadaan keluarga. Pendidikan di luar negeri membuatnya tidak tahu menahu tentang bisnis sang ayah. Namun tidak ada kata terlambat selama nafas masih berhembus. Yang aku takutkan adalah kehancuran ayah. Entah apa yang dilakukan ayah dan kakak sampai isu terbunuhnya seseorang perempuan muncul ke permukaan. Jantung Larasati berdetak lebih kencang. Tak kalah ucapan itu terlontar dari Rasya. Aku tidak tahu itu benar atau tidak. Yang pasti sampai saat ini belum ada saksi dan bukti yang kuat, hingga ayah bisa menutup semuanya dengan rapat. Larasati mengepalkan tangan, menahan amarah yang sudah hadir. Dia harus bisa mengendalikan diri, jangan sampai emosi sesaat menghancurkan segalanya. Larasati menatap Rasya, bingung. Walaupun laki-laki itu dijadikan alat untuk keberhasilan aksinya, tapi naluri Larasati berkata bahwa Rasya berbeda dari Hutomo atau kakaknya yang belum diketahui identitas aslinya. Ayo, seru Rasya terdengar seperti ajakan. Larasati bergeming, masih belum mengerti ajakan Rasya. Aku lapar, sebaiknya kita makan di luar. Ujar Rasya mengerti maksud ekspresi wajah gadis itu. Suara jeritan menggema di rumah besar milik Larasati, membuat si empunya terbangun hingga dia harus berlari menuju asal suara. Betapa terkejutnya saat sesosok menyeramkan dengan rambut yang menjuntai hingga ke lantai, tengah melayang di atas Nanda. Dia tertawa dengan mata melotot, mengeluarkan darah. Jangan lupakan, baju lusuh menambah seram wujudnya. Larasati berdiri di ambang pintu. Dia memusatkan perhatian pada gadis kecil yang ada di pangkuan Surdi. "Jangan, Kak!" seru Larasati pada sosok yang masih setia melayang. Tubuh Nanda bergetar hebat, dengan tangan dan kaki mengeluarkan keringat dingin. Nanda tidak menyangka akan kejadian seperti ini. Saat dia sedang menghubungi seseorang, tiba-tiba jendela kamar terbuka sendiri, dan dengan sosok menyeramkan, wujud dari Widuri. "Kak, dia tidak akan macam-macam, aku pastikan." Sosok Widuri mengeram. Dia tidak terima dengan ucapan yang terlontar dari Larasati. "Aku mohon, biarkan semua selesai sesuai rencana, Kak." Sosok Widuri hilang begitu saja. Namun sebelum itu dia mengeram dengan mata melotot, menandakan ketidaksukaan pada Nanda. Larasati mencoba menenangkan Nanda. Wajah pucat menandakan jika Nanda masih diselimuti ketakutan. "Tenang, Mbak, katakan apa yang terjadi sampai seperti ini." "Maaf Laras, aku sungguh minta maaf, tak akan kuulangi lagi." Lirih Nanda seraya menangkupkan kedua tangan. Larasati bergeming, praduganya hampir benar. Jika saja Widuri tidak datang, mungkin sekarang dia juga akan masuk dalam perangkap Renita. "Baiklah, kalau begitu, aku maafkan. Tapi katakan, apa hubungannya Renita, Kak Anton dan Kak Widuri?" tanya Larasati to the point. "Sebenarnya Anton selingkuh bersama Renita sebelum kematian Widuri." Terang Nanda membuat bola mata Larasati membulat, seperti pintu yang menemukan kuncinya. Rentetan kejadian sebelum kematian Widuri hadir ke permukaan. Belum selesai dengan itu, perkataan Nanda kembali membuat Larasati merasa tidak percaya. Semua ini konspirasi anak sulung Hutomo, dan awalnya dari rencana busuk Renita. Dentuman keras merobohkan benteng kesabaran yang Larasati buat. Kini aroma dendam kembali muncul ke permukaan. BWAR adalah kode untuk pembunuhan. Rentetan kejadian akan diawali dengan kode itu, Laras. Jadi apa arti BWAR? Bunuh Widuri atas nama Mr. R. Ragu Nanda mengucapkan dengan sangat hati-hati, takut jika dia salah mengucap. Larasati menyipitkan mata.
dia menatap lekat wajah Nanda. Tak tampak kebohongan di sorot matanya. Itu berarti Nanda mengatakan yang sebenarnya. Namun tetap saja Larasati masih bingung. Siapa yang dimaksud Mr. R? Mr. R? Larasati menatap Nanda dengan penuh tanya. Aku berani sumpah Laras, sampai akhir hayatnya suamiku tidak tahu siapa Mr. R. Terang Nanda meyakinkan Larasati. Apa salah Kak Widuri hingga mereka melakukan kebiadaban itu? Maafkan aku dan Mas Pardi Laras. Dia hanya disuruh dan aku tidak bisa berbuat banyak. Kalau kami tidak menurut, nyawa menjadi taruhannya. Tambah Nanda. Larasati mendongak, dia menatap langit-langit kamar. Pikirannya terlalu sempit. Hingga lupa tujuan yang sebenarnya. Ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang beberapa nyawa yang terancam. Benar, jika memang Pardi melakukan karena terpaksa, maka nyawa Nanda dan anaknya akan menjadi incaran selanjutnya. Larasati menatap Nanar Hutomo yang tergeletak lemah di branka rumah sakit. Wajah yang tak muda lagi semakin membuatnya kesal. Masih sangat lega diingatan Larasati, tak kala Widuri menceritakan betapa baiknya sosok Hutomo, bahkan hampir tak ada celah baginya. Laki-laki yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan memperlakukan baik pegawainya, membuat Widuri lupa jika Hutomo juga seorang manusia. Namun melihat bagaimana Widuri begitu menyanjung dan menghormati Hutomo, semua keraguan meluap begitu saja. Hingga satu hari, firasat yang dia kubur dalam-dalam muncul ke permukaan. Ikatan batin akan lebih peka karena ikatan darah memang benar adanya. Siapa sangka firasat Larasati tepat sasaran. Malam itu saat hujan ditemani kilatan petir, beberapa orang berseragam polisi datang membawa nestapa. Widuri ditemukan tewas mengenaskan di sebuah gubuk terpencil yang ada di hutan dekat perbatasan kota. Tak ada saksi mata, hanya pesan terakhir di ponsel Widuri yang menjadi petunjuk utama. Tubuh Larasati merosot, tulang-tulangnya seolah lepas dari persendian. Sebuah kesakitan tiba-tiba datang mengundang air mata dan menyeruak ke permukaan. Dia menangis terseduh, meratapi nasib diri dan kemalangan Widuri. Kobaran dendam mulai membara, mengusik kesucian jiwa. Laras, panggil Rasya tiba-tiba, menghancurkan kepingan kenangan yang baru saja terhempas. Larasati mundur beberapa langkah, mendapati sosok Rasya ada di depannya, begitu dekat. Kenapa, Pak? Suara Larasati terbata-bata, gugup datang melanda. Rasya berkacak pinggang, seraya membuang nafas kasar. Lalu dia duduk di samping Larasati, seraya menatap iba Hutomo. Aku tak paham kenapa ayah bisa serangan jantung. Larasati membisu, tak mampu memberikan jawaban dari pertanyaan yang entah untuk siapa. Setauku tak ada yang memicu serangan jantung. Lanjut Rasya, wajahnya terlihat frustasi. Laras, bisakah kamu menginap beberapa hari di rumahku? Saya bisa saja tinggal beberapa hari di rumah Bapak, tapi saya harus pulang dulu untuk mengambil baju dan memberitahu orang rumah. Tutur Larasati beralasan. Saya akan belikan kamu baju baru dan telepon saja orang rumah, tidak usah pulang dulu. Sebenarnya alasan utama Larasati pulang terlebih dahulu adalah memastikan bahwa Nanda baik-baik saja dan memberi perintah pada Surdi untuk melakukan satu rencana yang baru saja terlintas. Saya harus pulang dulu Pak, mau pamit ke anak yang ada. Anak? Potong Rasya membuat Larasati seketika bungkam. Padahal yang dimaksud Larasati adalah anaknya Nanda. Iya Pak. Ada gurat kecewa di wajah Rasya mendengar ucapan Larasati. Hatinya berdenyut. Rasa asing yang belum dia kenali hingga menimbulkan bimbang dalam diam. Baiklah, pergilah dan cepat kembali. Aku akan menunggumu di rumah.
Larasati menatap lekat laki-laki yang duduk menunduk di bangku rumah sakit. Dia merasakan sesuatu yang berbeda darinya, hingga muncul rasa empati untuk Rasya. Namun dengan cepat, Larasati menepis segala rasa yang datang di ujung pintu hati. Tidak ada permainan rasa untuk sebuah dendam. Baginya, simpati dan empati adalah kegagalan nyata untuk sebuah misi kotor. Pak, saya harus menginap beberapa hari di rumah Rasya. Tolong awasi Nanda dan hubungi saya jika ada sesuatu yang terjadi. Surti mengangguk patuh. Untuk saat ini, hanya Surti yang bisa Larasati percaya. Non, jangan lupa untuk tenang dalam situasi apapun, ucap Sarti mengingatkan. Ini kamarmu, ujar Rasya sembari membuka pintu kayu bercat putih. Kini mata Larasati dimanjakan dengan isi kamar yang serba biru dan putih. Jangan ditanya berapa luas ruangannya. Yang jelas kesan pertama yang Larasati berikan adalah perfect. Istirahatlah, anggap rumah sendiri, tapi jangan lupakan tugasmu juga. Setelah tak ada yang perlu dibicarakan, Rasya akhirnya melenggang pergi, membiarkan asisten pribadinya bebenah atau beristirahat. Aku lupa. Gumamnya kembali berjalan sampai ambang pintu kamar. Laras, jangan masuk ke ruangan dekat dapur. Itu kamar privasi ayah. Tutur Rasya pada sang gadis yang sedang mengeluarkan pakaian dari koper. Sontak Larasati mendongak. Dengan cepat Larasati mengangguk agar Rasya tak curiga padanya. Padahal pikirannya terus bermunculan tanda tanya. Ada apa di ruangan dekat dapur? Sang mentari tampak masih malu keluar dari peraduan. Di sudut ruangan, Rasya sudah berkutat dengan tumpukan dokumen. Pukul 4 pagi. Masih terlalu pagi untuk berkutat dengan pekerjaan. Suara ketukan pintu mengalihkannya. Setelah mengizinkan orang di seberang sana untuk masuk, kini mata Rasya tak mampu berkedip. Sosok Larasati yang memakai piyama mampu membius kesadaran Rasya. Ini Pak, ujar Larasati seraya meletakkan cangkir berisi teh beraroma melati. Terima kasih, maaf mengganggumu pagi-pagi. Rasya berucap seraya menatap wajah Larasati yang membalas senyumnya. Sama-sama Pak, saya permisi. Larasati membalikkan badan, hendak melangkah. Tapi dia urungkan, tak kalah matanya melihat sebuah bingkai yang membungkus foto 3 orang anak kecil. 2 di antaranya laki-laki yang sedang berdiri, dan 1 perempuan tersenyum manis seraya duduk. Pak, itu foto siapa? Dia sepupu dan kakakku Laras. Jawab Rasya membuat bola mata Larasati membulat. Tapi hanya beberapa detik lalu kembali normal. Itu berarti dia adalah sosok Mr. M. Rasa penasaran membuncah begitu saja, membuat Larasati tidak tahan untuk mengorek informasi tentang laki-laki itu. Dia tidak tinggal di sini. Rasya menggeleng lemah, sorot matanya meredup. Terakhir kali bertemu dengannya saat aku mulai kuliah, hanya lewat telepon dan video call sebagai penghubung kami. Hingga aku kembali ke rumah tak aku dapati kakak, bahkan tak ada kontak lagi darinya. Rasya tanpa sadar bercerita, dan itu menguntungkan untuk Larasati. Aku sudah mencoba mencari lewat orang-orang terdekatnya, bahkan bertanya langsung kepada ayah, tapi hasilnya nihil. Aku harus bagaimana, Laras? Pak, saya punya cara agar kakak bapak bisa ditemukan. Rasya menautkan kedua alis. Dia tidak mengerti dengan ucapan Larasati. Namun suara hatinya berkata bahwa Larasati akan membawa dia bertemu kakaknya. Notifikasi pesan masuk di ponsel Larasati. Tertera nama Rudi di beranda pipih itu. Laras, bisakah kita bertemu? Aku sangat merindukanmu. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Ini tentang Kak Widuri. Jika biasanya Larasati mengabaikan semua pesan dari panggilan Rudi, kali ini gadis itu tertarik dengan kalimat terakhir pesan dari laki-laki jangkung itu. Setelah saling berbalas pesan,
Akhirnya mereka sepakat bertemu pagi ini di sebuah kafe, tempat penuh kenangan bagi mereka dulu. "Makanlah, aku sudah pesan makanan kesukaanmu," ucap Rudy angkat suara, mencoba mencairkan hawa dingin yang menusuk hatinya. "Jangan basa-basi, informasi apa yang kamu dapat tentang Kak Widuri?" Rudy tidak menjawab, dia menatap gadisnya yang lepas dari genggamannya. Sungguh hatinya tidak bisa dibohongi jika dia masih mencintai Larasati. Walaupun perempuan itu terus menghindar, tapi dirinya tidak mau menyerah begitu saja. Apalagi Rudy tahu tentang niat Larasati balas dendam, bertambah ingin terus dekat dengan sang gadis. Larasati mulai jengah. Tidak ada informasi yang dia dapat selain tatapan Rudy yang akan menggoyahkan hatinya lagi. Tentu karena dia masih menyimpan rasa untuk Rudy. Cinta pertama dan kekasih pertama pula. Tapi semua ditutupi saat kenyataan mengungkap bahwa Rudy adalah sepupu Renita, perempuan jalang yang masuk dalam daftar hitamnya. "Baiklah, aku pergi," seru Larasati bangkit. Hendak melangkah, tangan kekar Rudy menariknya kembali untuk duduk. "Oke, aku akan bicara sekarang. Aku sempat bertengkar setelah kedatanganmu tempo hari ke rumah Renita. Dia pergi ke luar negeri." "Apa maksudmu?" tanya Larasati bingung. "Dia menghindarimu. Lagian Renita akan segera melangsungkan pernikahan dengan Anton di luar negeri." Kini bola mata Larasati membulat sempurna. Kenapa semua di luar perkiraan? Lantas apa artinya dia di rumah Hutomo? Sia-sia saja jika orang yang masuk dalam daftar hitamnya lepas dari genggaman. Rudy menatap Larasati iba. Digenggamnya sebelah tangan sang gadis yang tergeletak bebas di meja. "Akhiri semua rencana balas dendammu. Kembalilah padaku dan kita mulai kehidupan baru. Aku yakin Kak Widuri akan mengerti," tutur Rudy membujuk Larasati. Kini pikiran Larasati kembali melambung tinggi. Dia ingat akan penderitaan Widuri. Sosoknya yang terakhir mengganggu Nanda menandakan bahwa kakaknya tidak baik-baik saja. Lalu kelebatan saat penemuan mayat Widuri kembali membuat dada sesak, juga rasa ingin menghabisi muncul lagi. Dengan kasar Larasati menghempaskan tangan Rudy. Pria itu melonjak, kaget. Dia kira Larasati akan terpengaruh dengan pujukannya. Tapi semua di luar dugaan. "Tidak, susah payah aku sampai di titik ini. Lalu dengan mudahnya menyerah begitu saja. Sampai ujung bumi akan ku cari bajingan-bajingan itu." Larasati berdiri dan pergi meninggalkan Rudy yang menampilkan wajah kecewa. Larasati mempercepat langkah. Dia merutuki diri karena keterlambatannya. Gara-gara Rudy, dia harus terlambat memulai tugas di rumah Hutomo. Terlebih hari ini menjemput pemilik rumah yang keluar dari rumah sakit. Pasti Rasya sudah menunggu lama. Maaf Pak," ujar Larasati terengah-engah. "Kamu kemana saja?" Rasya memegang bahu Larasati kuat, tidak lupa dengan tatapannya yang dingin dan tajam. Untuk sesaat, Larasati dikuasai kecanggungan. Dadanya bergemuruh hebat, menghadirkan sesuatu yang tak pernah terduga sebelumnya. Mereka saling menatap dalam diam, hanyut dengan perasaan yang sama-sama berbeda. Entah apa yang menggerakkan Rasya hingga dia berani memangkas jarak di antara mereka. Saat wajah mereka saling mendekat, tiba-tiba, "Rasya." Dua insan yang terbuai dengan keadaan tak terduga langsung tersadar dan saling menjauhkan diri. "Rasya." Suara perempuan yang sama kembali memanggil, dan untuk kedua kalinya Rasya dibuat sadar. "Nania," gumam Rasya pelan, tapi masih didengar Larasati. "Ada apa kamu kemari?" "Aku ingin bertemu kakakmu." "Dia tidak ada di sini. Cari di tempat lain, karena aku pun tengah mencarinya." Rasya membuang nafas kasar. Mungkinkah kepergian kakaknya juga karena Nania, perempuan yang berani berkhianat secara terang-terangan?
Apa maumu? Belum puas membuat kakakku menderita? Nania tertawa hambar. Bukan itu tujuannya. Bahkan di sini dia korban. Tak ada yang berkhianat selain fitnah yang laki-laki itu beri karena rahasianya terbongkar. Rasya, kalau saja kamu tahu kejahatan apa yang kakakmu perbuat, akan kupastikan kamu sendiri yang menyeretnya ke bui. Ucap Nania lalu melenggang pergi dari hadapan Rasya yang tengah menahan amarah. Namun sebelum mencapai pintu utama, Nania menghampiri Larasati yang sedari tadi mematung tak berarti. Nania menyelipkan sebuah kartu nama, lalu dia berbisik, "Hubungi nomor ini, ada yang ingin dibicarakan oleh orang ini." Larasati tak mengerti dengan apa yang dikatakan perempuan itu. Dia tidak mengenalnya. Tapi sepertinya mereka sama-sama satu misi. Misi menemukan kakaknya Rasya, alias Mr. R. Larasati memandang gedung mencakar langit yang berdiri kokoh di depannya. Sempat ragu untuk datang menemui seseorang yang dihubunginya semalam. Tapi mengingat informasi penting akan diberikan orang itu, membuatnya pergi juga. Larasati berjalan menuju lift. Keraguan masih terselip di hatinya. Namun saat memasuki kotak bergerak itu, niatnya kembali kukuh. Pria berjas hitam dengan kacamata yang bertengger di hidung mancungnya membuat sosok itu berkarisma. "Om Wiguna?" sapa Larasati spontan. Beberapa orang karyawan menoleh ke sumber suara, membuat yang dimaksud ikut menoleh juga. Larasati, satu nama yang terlintas di benak pria itu membuat mata Larasati berbinar. Wiguna adalah rekan kerja ayahnya. Dia juga yang menjadi jembatan karir Widuri. Dulu keluarga Larasati kaya, tapi karena terbelit hutang, perusahaannya mengalami pailit dan gulung tikar. Saat semua orang menjauhi keluarga Larasati, Wiguna datang merangkul dan memberi solusi. Orang tua Larasati meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tinggallah kakak beradik itu untuk menyambung hidup. Sejak kematian Widuri, Larasati kehilangan kontak dengan Wiguna. Ternyata Wiguna pergi ke luar negeri guna mengembangkan usahanya. Dia kembali ke Indonesia hanya untuk mengurusi urusan anaknya. "Kamu mau bertemu siapa?" "Teman Om. Om sendiri sedang apa di sini?" "Om ada keperluan. Oh ya, ini kartu nama Om. Hubungi Om ya. Om ada di Indonesia sampai hari Minggu. Kita bisa ngobrol ringan, oke?" Obrolan mereka harus terpotong karena lift berhenti di lantai 5. Wiguna keluar terlebih dahulu. Pria itu melambai pada Larasati dan berlalu sebelum pintu lift kembali tertutup. Sesampainya di lantai 8, tempat tujuan, gadis itu menarik nafas sejenak dan membuang secara perlahan, mencoba menenangkan diri dan mengusir keraguan. "Selamat datang, Laras. Kamu pasti bingung kenapa diundang ke tempat ini. Saya Adia, ayahnya Nadia." Larasati membisu. Dia merasa tak perlu untuk memperkenalkan diri karena Adia sudah mengetahui namanya. "Ini, bukalah." Ragu Larasati membuka amplop itu. Lalu gadis itu melonjak saat mendapati isi amplop itu adalah sebuah foto. "Ini," ucap Larasati mematung. "Ya, itu adalah keluarga Rusdi Hutomo, lengkap." Larasati menggeleng kuat. Dia masih tidak percaya dengan sosok yang ada di dalam foto itu. "Ya, aku tahu kamu tidak akan percaya. Tapi ini kenyataannya. Anak Hutomo bukan 2, tapi 3 orang. Randi, Rudi, dan Rasya." Tuturnya membuat air mata Larasati luruh. "Siapa Mr. R di antara mereka?" "Itulah, aku juga tidak tahu. Anakku pernah menjalin hubungan dengan Rudi. Saat pernikahan akan digelar, seseorang datang dan menghancurkan semuanya dengan fitnah kejam." Mendengar cerita Adia, air mata Larasati semakin teras. Bukan hanya kaget tentang Nania saja,
Dia juga dikagetkan dengan kenyataan bahwa mantan kekasihnya adalah bagian dari keluarga orang yang ada di dalam daftar hitam miliknya. Segala spekulasi bermunculan. Dia sudah mengerti sekarang ada yang tidak beres dengan keluarga Hutomo. Informasi yang sangat penting ini tidak boleh terlewatkan. Larasati berjalan gontai memasuki rumah Hutomo. Dari luar terlihat jelas Rasya yang tengah mondar-mandir dengan ponsel menempel di telinga. "Laras," seru Rasya saat matanya menangkap sosok gadis yang sedari tadi dikhawatirkan. Tanpa diduga, Rasya memeluk Larasati. Dia bergumam tentang ketakutannya jika terjadi hal buruk pada gadis itu. Sedangkan Larasati hanya membeku. Dia kaget dengan tindakan Rasya yang tiba-tiba. "Kamu kemana saja? Aku khawatir," ucap Rasya setelah mengurai pelukan. Larasati hanya diam. Dia bingung untuk berkata. Namun ada iba menyelimuti hatinya. Mengetahui jika Rasya adalah anggota Hutomo yang tidak mengetahui kejahatan keluarganya. Ingin dia berhenti sampai di sini dan mencari sendiri bukti-bukti kejahatan Hutomo juga Mr. R. Namun entah perasaan apa yang telah bersemayam di hatinya, hingga dia tak tega meninggalkan Rasya sendiri di tengah kemelut masalah yang ada di keluarga Hutomo. Aroma kembang kantil menguar di ruangan khusus yang Larasati siapkan. Setelah semua sudah siap, Larasati mulai membakar kemenyan hingga asapnya sukses menyingkirkan aroma kembang kantil. Biasanya di tengah syair yang Larasati lantunkan, sosok Widuri akan menampakkan wujudnya. Namun kali ini berbeda. Hingga tembang usai dinyanyikan, tak ada tanda-tanda kedatangan kakaknya. Apa yang terjadi? Kenapa dia tak datang? Kini dia benar-benar khawatir. Dengan cepat Larasati menghampiri Surdi. "Pak, apa ada yang datang ke rumah selama saya tidak ada?" "Iya Non, ada 2 orang yang datang ke sini." "Siapa?" "Mas Rudi dan satu lagi pria, tapi saya tidak tahu." "Mas Rudi, mau apa dia ke sini?" Surdi menceritakan bahwa Rudi sengaja datang untuk bertemu Larasati. Tapi karena Larasati tidak ada, pria itu langsung bergegas pergi. Sedangkan pria tak dikenal hanya mengantarkan paket untuk Larasati. Anehnya, pria itu bukan dari ekspedisi pengiriman barang. "Barang?" tanya Larasati. Dia langsung meminta barang yang dimaksud. Setelah Surdi memberikan bingkisan kotak berukuran sedang, Larasati langsung membukanya. "Kamu tidak akan bisa bertemu arwah Widuri lagi. Dia sudah ada di genggamanku." Kotak berisi surat ancaman itu menjadi jawaban atas pernyataannya barusan. Widuri tak bisa dia temui. "Kamu kemana saja? Janjimu datang pagi, tapi ini sudah hampir siang," seru Rasya pada Larasati yang berdiri seraya menunduk. Rasya hampir gila memikirkan Larasati yang tak ada kabar. Bahkan ponselnya tidak bisa dihubungi. "Ah sudahlah, bagaimana keadaanmu?" "Aku tidak apa-apa. Semalam karena capek, akhirnya aku tertidur lebih awal. Maaf Pak." "Baiklah, aku minta maaf. Sekarang ayo kita pergi. Aku ingin mencari Kak Rudi, kakakku." Gadis itu menyetujui dengan langkah yang Rasya ambil. Mungkin dari Rudi dia akan mendapat informasi tentang keberadaan dan identitas Mr. R. Suara ketukan pintu mengganggu Rudi yang tengah berkutat dengan tumpukan kertas. Dia berdecak kesal. Pekerjaannya harus cepat diselesaikan. Dengan cepat Rudi berjalan mendekati pintu yang sedari tadi terus diketuk. Tak sabar. "Iya Laras." Rudi tercengang dengan kedatangan gadis yang sangat dia rindukan. Lalu air mukanya berubah tak bersahabat saat melihat sosok Rasya yang muncul dari belakang Larasati. "Hai Kak, sudah lama tak berjumpa," ujar Rasya tersenyum hangat. Rudi mengepalkan tangan dengan letupan emosi yang mulai singgah di hatinya. Orang yang paling dihindari datang tanpa diundang. Rudi menatap tajam Larasati dan Rasya.
Dia tidak memperkirakan tentang adik bungsunya. "Mau apa kamu kesini?" "Aku mencarimu, Kak," katanya menatap pria yang berbeda 3 tahun darinya. Bukannya menimpali, Rudi justru menatap Larasati lekat. Dia tak percaya jika gadis itu dekat dengan Rasya yang baru saja beberapa bulan di Indonesia. "Kak, pulanglah, ayah membutuhkan kakak." "Dia tidak butuh aku. Kalau dia butuh aku, pasti akan menyekolahkanku juga ke luar negeri, sama sepertimu. Tapi ternyata ayah hanya memihak padamu saja. Bukan hanya itu, dunia ayah berporos padamu. Aku seperti tak tampak baginya." Terang Rudi, dia mengemukakan alasan utama menghindari Hutomo. Larasati hanya diam. Dia lebih baik menyimak pembicaraan kakak beradik itu. Masalah yang datang terus menghampiri tanpa tahu waktu dan kondisi. Hilangnya jelmaan Widuri cukup membuatnya panik. Dia akhirnya memberitahukan keberadaan Rudi. Mungkin untuk sekarang mengandalkan Rasya lebih baik daripada mencari sosok Widuri yang hilang tanpa sebab. "Kak, maaf jika kakak tidak suka dengan keberadaanku, tapi tolong kunjungi ayah sekali lagi." "Hiduplah dengan aturan ayah. Aku tidak akan pulang sampai tujuanku terlaksana," ujar Rudi tetap pada tekadnya. "Laras, kenapa kamu bisa sama Rasya?" Dia Larasati melirik Rasya yang tampak kaget, lalu kembali menatap Rudi yang juga menatapnya dengan serius. "Dia pacarku," jawab Larasati, membuat kedua pria itu terbelalak. Rasya mematung dengan tubuh yang tiba-tiba dingin. Jangan lupakan jantungnya yang meloncat, tak tentu arah. Dia syok. Di sisi lain, wajah Rudi memerah dengan tangan yang mengepal kuat. Darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Tak rela mendengar pernyataan Larasati. Gadis itu bereaksi berbeda. Dia sengaja mengatakan itu agar Rudi tidak terus-menerus mengejarnya. Terlebih saat ini Rasya yang bisa dia andalkan. Untuk kesekian kalinya, Rasya melirik Larasati yang termenung menatap jalanan. Rasya masih tak percaya dengan ucapan Larasati tadi. Bahkan gadis itu tak menjelaskan maksud dari ucapannya. "Laras, tentang ucapan kamu tadi, ucap Rasya menggantung, bingung mengungkapkannya. "Maaf Pak, aku berbohong demi kebaikanku dan Bapak juga." "Oke, tak masalah kok." Rasya tahu mereka punya hubungan, entah masih terjalin atau tidak. Karena Larasati begitu hafal tentang Rudi. Dia ingin menanyakan tentang perkiraannya, tapi dia belum siap untuk kecewa lagi. Akhirnya Rasya hanya menunggu waktu yang akan mengungkapkan fakta. Rasya memandang Hutomo serius. Dia menunggu jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan. Setelah memastikan kesehatan Hutomo membaik, Rasya langsung menanyakan perihal masalah yang mengganjal di hatinya. "Ya, ayo jawab, siapa pria di foto itu?" tanya Rasya sekali lagi. Dia benar-benar dibuat penasaran, ingin segera mengungkap teka-teki dari keluarganya. Hutomo kembali memandang foto yang sudah usang termakan waktu. Ingin dia menumpahkan rindu yang sudah lama mengendap, tapi tak kuasa jika harus menceritakan kenyataan yang akan melukai Rasya. "Jangan membuat aku membenci ayah. Cukup Kak Rudi yang membenciku karena ulah ayah. Sekarang aku butuh penjelasan. Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dariku?" Hutomo mulai menitikkan air mata. Dia sungguh-sungguh tak kuasa melihat anak bungsunya tersiksa. Dosanya terlalu besar hingga malu berterus terang. "Nah, dia Randi, kakak sulungmu." "Apa? Kenapa aku tidak tahu di mana dia sekarang?" "Randy menghilang saat kejadian kecelakaanmu, Nak. Ayah bingung. Di saat bersamaan harus memilihmu atau mencari Randy. Tak ada yang tahu dia masih hidup atau sudah tiada. Dari sanalah
Rudy mulai membenci ayah. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Persaingan bisnis nak. Mereka mengancam ayah dengan dua pilihan, kamu atau Randi. Jadi benar, ayah punya bisnis haram. Dan benar jika ada perempuan yang sengaja dihilangkan nyawanya karena mengetahui rahasia keluarga kita. Benar. Suara dentuman keras menghantam hati Larasati. Dia tahu yang dimaksud Rasya adalah kakaknya, Widuri. Sekarang satu persatu teka-teki mulai terungkap. Dia hanya perlu bersabar sampai semua terungkap. Di kursi tunggu rumah sakit, Rasya tertunduk dengan tangan yang bertumpu pada lutut. Sembari mengepalkan kedua telapak tangan, Rasya terus mengeluarkan umpatan entah untuk siapa. Tak jauh berbeda dengan Larasati, gadis itu berpikir keras dengan pernyataan Hutomo. Dia merasa ada yang ganjil dengan sosok Randi. Lalu satu ingatan kembali muncul, pertanyaan. Pak, aku tahu siapa yang akan membantu kita menemukan saudara Bapak. Benarkah? Siapa? Ayo kita ke sana. Gadis itu lalu mengatakan tentang Nanda. Dia adalah orang satu-satunya yang bisa memberitahu informasi penting itu. Untuk sesaat Larasati terdiam. Dia tidak mungkin mengajak Rasya ke rumahnya. Bisa terbongkar penyamarannya. Tidak ada cara lain selain dirinya sendiri yang bertindak. Sebaiknya aku saja, Pak. Kalau tahu Bapak bagian dari keluarga Pak Hutomo, dia tidak akan memberitahu informasinya. Rasya pun tak punya pilihan lain. Pikirannya kalut dan tidak bisa berpikir jernih. Dengan susah payah, Nanda menelan saliva. Dia seperti terjebak dalam labirin yang tak berujung. Harusnya dia pergi jauh dari gadis penyuka kembang kantil itu. Mungkin memulai hidup baru di tempat baru akan memberikan suasana baru pula. Katakan Nanda, kamu berbohong padaku. Larasati menatap Nyalang, perempuan yang sudah dia tampung selama beberapa minggu. Gadis itu merasa janggal dengan keterangan Nanda yang mengatakan bahwa Mr. R dan Rasya adalah dua bersaudara. Sedangkan Adia dan Hutomo berbeda ucap. Kamu bermaksud mengkhianatiku lagi? Aku tidak tahu kalau Hutomo punya 3 orang. Aku hanya tahu mereka 2 bersaudara. Sungguh Laras, aku berucap jujur. Larasati menghela nafas panjang. Dia benar-benar tidak mengerti dengan semua masalah yang menyeret kakaknya hingga mengancam banyak nyawa. Nanda menelisik foto yang tergeletak di meja di depannya. Foto laki-laki yang disebut sebagai Randi. Pernah dia lihat sebelumnya. Tunggu, bukankah laki-laki ini yang mengantarkan paket dan surat tempo hari? Terang Nanda membuat Larasati tersadar akan sesuatu. Dia bergegas ke kamarnya untuk mengambil paket yang belum tersentuh. Saat mengetahui isi surat yang Larasati terima berisi ancaman, gadis itu sengaja tidak membuka bingkisan berukuran sedang yang dia terima. Berjaga-jaga, takut jika paket itu berisi barang yang membahayakan. Semoga paket ini berisi barang yang berguna. Gumamnya seraya membuka kotak coklat itu. Saat kotak sudah terbuka, kini giliran pupil mata Larasati membesar. Dengan mulut terperangah. Begitupun Nanda. Ia menutup mulut, tak percaya. Ini... Dia langsung meraih tumpukan kertas dan lembaran koran lama berisi berita tentang kecelakaan yang memakan korban anak dari pengusaha ternama Rusdi Hutomo. Laras, apa maksud laki-laki itu mengirim bingkisan ini? Dan juga surat ancaman. Lalu di atas tumpukan kertas itu ada sebuah album yang berisi foto-foto orang transaksi di tempat asing. Hingga satu foto orang yang dikenalinya membuat Larasati terduduk lemas. Larasati, di belakang foto itu ada tulisannya. Dadanya bergemuruh hebat dengan dentuman menghentak jantungnya. Dia seolah membuka peti mati untuknya sendiri. Mr. M. Dia Mr. M. Gumam Nanda dengan wajah menegang.
Di dalam foto itu, Widuri ditemukan di antara semak dengan pakaian compang-camping. Darah berlumuran di tubuhnya, sukses membuat amarah Larasati mendidih. Tidak mungkin! Kepiluan begitu mendalam untuk kedua kalinya. Gadis itu terbawa dendam karena kematian Widuri. Kini semua sudah terungkap, tinggal menuntaskan gelora amarah membara untuk Mr. M. Nania, mau apa kamu kesini? Nania berdecak dengan kedua tangan dilipat. Apa kamu tidak mempersilahkan tamumu masuk? Rasya tersenyum miring. Dia malah memberondong Nania dengan pertanyaan seolah menyelidik. Jika kamu mencari Kak Rudi, bukan di sini tempatnya. Sudahlah, percuma berdebat denganmu. Ini alamat Laras. Dia tinggal di desa Cipaku. Temui dia sebelum Mr. R yang menemuinya. Mr. R, kamu akan tahu nanti. Sekarang cepat temui Laras, selamatkan dia. Jika kamu tidak mau Laras tamat riwayatnya. Bingung, takut, dan kesal bergejolak di dalam sana. Dia hendak menanyakan lebih jelas atas ungkapan Nania, tapi gadis itu langsung menyela. Aku akan ikut bersamamu, jangan buang waktu lagi. Larasati tampak sibuk membenahi baju dan barang bawahannya. Begitu juga Nanda, Ayu, dan Surdi. Pak Surdi di mana? Dia sudah di mobil, Ras. Sebaiknya kita juga bergegas, tidak banyak waktu lagi. Ujar Nanda mulai cemas. Larasati hanya mengangguk. Dia lalu mengikuti langkah Nanda yang cepat. Saat pintu utama dibuka, mereka dikagetkan dengan sosok pria yang membuat mereka ketakutan. Kalian mau kemana? Larasati membeku, takut dan marah memenuhi rongga dada. Hendak berucap, tiba-tiba satu pria datang menyeret Surdi yang sudah kepayahan. Ikut aku, atau pengabdi setiamu mati di depan matamu. Nanda mundur dan bersembunyi di balik Larasati, takut jika nasibnya sama seperti Pardi. Sedangkan Larasati menatap tajam dengan tangan mengepal kuat. Dia tidak berkutik, dengan terpaksa mengikuti perintah pria itu. Suara tegang begitu kentara di sebuah bangunan tua yang terpencil, sepi dan mencekam. 4 orang tawanan hanya mampu tertunduk lesu. Harapan dan ketakutan begitu bergejolak, meronta untuk keluar sebagai permintaan tolong. Bagaimana kabarmu, sayang? Tanyanya, melangkah mendekati Larasati yang memasang wajah marah. Laki-laki itu berjongkok lalu mendongak dengan senyum khasnya. Apa kamu terkejut? Brengsek, jadi selama ini kamu dalang di balik kematian kakakku, Rudi. Larasati menatap nyalang dengan wajah memerah, amarahnya membludak. Ya, Rudi adalah Mr. R yang selama ini dicari banyak orang. Dialah penjahat utama dalam rangkaian peristiwa dalam pencarian pembunuhan Widuri. Rudi menutup mata dengan senyum kecil. Dia mengeluarkan sapu tangan dan mengusap ludah di wajahnya. Kamu sama seperti dulu, galak tapi bikin kangen. Makanya berat kalau melepaskanmu. Larasati tersenyum miring. Dia lalu berdecak dan menatap jijih pada Rudi. Kamu kalah tampan dengan Rasya. Lagian aku bersyukur bisa lepas dari pria brengsek sepertimu. Jangan pernah bandingkan aku dengan bocah itu. Memang benar kan? Kamu pengecut. Laki-laki itu lalu membungkuk, mendekat dengan wajah Larasati. Sisi iblisnya bangkit. Apa kamu tahu jika Widuri mati dengan cara mengenaskan? Aku tak punya rasa kasihan. Bahkan untuk ayahku sendiri. Rudi menyeringai, lalu tawanya menggema di bangunan tua itu. Ya, katakan apapun tentangku. Kalau aku mau, saat ini juga wajah dan tubuhmu sudah tak berbentuk, sayang. Ungkap Rudi membuat Larasati bungkam. Gadis itu tak bisa berkata-kata lagi. Bahaya jika terus memancing jiwa psikopat Rudi. Laki-laki yang pernah menguasai bilik hatinya. Dalam sekejap,
menjadi penghancur asa. Tak pernah menduga jika Rudi bisa sekejam itu. Nanda, kamu pengkhianat suamimu, bersekongkol dengan Larasati. Begitu, hah? Aku tidak berkhianat. Mas Pardi yang mengabdi, bukan aku. Jika kamu mau bunuh aku, bunuh saja. Tapi jangan anakku. Lagi, Rudi tertawa. Dia menggelengkan kepalanya. Tanpa menimpali ucapan Nanda, dia memutar badan dan berjalan menuju bangku coklat. Keempat tawanan hanya menatap sendu. Mereka benar-benar berada dalam bahaya besar. Larasati yang membentengi diri dari rasa takut, kini pertahanannya hancur. Dirinya sudah di ambang batas. Tiba-tiba pintu didobrak. Sekumpulan polisi datang langsung menangkap Rudi. Iya, Rasya dan Nania membawa polisi. Nania tahu semuanya karena dia melihat ada seseorang yang selalu mengikuti Laras kemanapun dia pergi. Aku tak tahu masalah apa yang membuat Rudi sampai membunuh kakakku dengan kejam. Aku juga tak menyangka bahwa dalang semua itu adalah Rudi, mantan kekasihku sendiri. Setelah tertangkapnya Rudi, Pak Hutomo menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Pak Hutomo sebenarnya orang baik. Dia ingin Rudi bisa menjadi seperti dirinya. Tapi Rudi selalu menolak. Terbunuhnya Widuri sebenarnya karena kecemburuan Rudi. Karena Pak Hutomo selalu membedakan Rudi dengan Widuri yang selalu patuh dan bisa membantu pekerjaannya. Widuri juga sangat pandai dan ulet dalam pekerjaannya. Sedangkan Rudi selalu membantah sampai tragedi itu terjadi. Waktu itu Rudi masih dalam emosi. Ketika Widuri pulang dari kantor, Rudi menghadangnya. Dengan kalap, dia menghabisi nyawa Widuri dengan keji. Suara khas Larasati bergema di ruangan khusus ritual. Gadis itu tak kuasa menahan tangis hingga suaranya bergetar saat menahan bulir bening agar tak tumpah. Ketika lagu selesai dilantunkan, kepulan asap yang diiringi angin kencang datang, memenuhi ruangan ritual. Lama-kelamaan asap itu berubah wujud menjadi sosok Widuri. Namun kali ini bukan dengan wajah seram. Widuri tampak cantik walaupun wajahnya pucat. Kak, lirih Larasati. Akhirnya menetes juga air matanya. Widuri hanya tersenyum, masih ada kesedihan di matanya. Namun wajahnya tampak bersinar, ada kelegaan yang Widuri bawa. Terima kasih Laras, jaga dirimu baik-baik. Perkataan itu adalah tanda perpisahan dari Widuri. Sosok Widuri menghilang tanpa jejak. Sedetik kemudian tangis Larasati benar-benar pecah. Dia masih ingat saat dirinya mencabut sebuah bambu kuning yang menancap di dekat pohon kantil. Karena bambu itulah Widuri tertahan. Si dalang sengaja menahan Widuri agar rencananya berhasil. Namun setelah semua kejadian gagal, akhirnya Larasati bisa menunaikan tugasnya. Dendam gadis itu terbalaskan. Beristirahatlah dengan damai. Semua sudah usai, Kak. Ucap Larasati seraya menutup jendela ruang ritual. Semua telah usai. Tangannya tak ternoda dengan darah dendam. Tapi karma nyata datang di waktu yang tepat. Saatnya membuka lembaran baru. Aku mencintaimu Laras. Hiduplah denganku sebagai seorang istri. Lupakan masa lalu dan mulailah lembaran baru. Rasya memegangi dagu Larasati, menatap lekat manik indah milik gadis itu, mencoba meyakinkan agar perasaannya terbalas. Larasati goyah, dia tak bisa menahan benteng pertahanan yang dibuatnya sendiri. Kini hatinya tak bisa begitu saja mengakui perasaan yang ada di sanubari. Namun perkataan Rasya benar, dia tidak mungkin hidup selamanya dalam masa lalu. Baiklah, aku akan menjadi istrimu, tapi kumohon sabarlah sampai aku benar-benar bisa jatuh cinta padamu.
ungkap Larasati dengan sorot mata melembut. Semua sudah usai, tinggal melangkah pada lembaran baru kehidupan. Dendam sudah terkubur dalam, hilang terbawa karma untuk pelakunya. Tinggal masa bahagia yang menanti di ujung jalan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.